Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Film dibuka dengan seorang jandes bernama Li Bai yang sedang membuat tembikar. Tak lama kemudian anaknya yang bernama Abigail menelepon dengan nada kesal. Dia mengadu kalau si Gabo tukang ojek langganannya telat menjemputnya ke sekolah. Setelah menunggu cukup lama Gabo pun datang. Dia baru selesai mengantar penumpang yang rumahnya di tengah hutan. Abi yang kesal dan lapar terus-terusan menggerutu sepanjang jalan karena Gabo telat datang. Untungnya saat sampai di rumah Li Bai sudah menyiapkan makanan sehingga mood Abi pun kembali membaik. Sifat anak ini memang kekanak-kanakan mungkin karena terlalu dimanjakan oleh sang ibu. Meski kadang kena marah, Gabo tetap mau mengantar jemput Abi karena ternyata diam-diam dia menyukainya. Hubungan Abi dengan ibunya sangat baik karena mereka selalu akrab di segala situasi. Abi sendiri sebenarnya kasihan kepada ibunya karena sudah lama tak memiliki pendamping, namun Li Bai mengaku tak mau lagi pacaran. Esoknya sebelum pulang sekolah Abi makan es krim namun karena teledor esnya malah terjatuh, lalu seorang pria bernama Jerik datang dan memberikan sapu tangan. Abi yang memang pencinta drakor langsung baper dengan perlakuan itu. Saat sedang asik mengobrol Gabo pun datang dan membuat Jerik pergi karena mengaku sedang banyak urusan. Alhasil Abi pun marah lagi kepada Gabo karena mengganggunya PDKT dengan pria tampan idamannya. Di hari berikutnya Abi menunggu di tempat kemarin, siapa tahu Jerik datang untuk menemuinya lagi namun yang datang malah Gabo lagi. Setiap hari lelaki yang ditemui hanya Gabo dan Abi merasa bosan dengannya. Gabo pun lalu mengajak Abi pergi ke hutan untuk memetik mangga serta curhat sebelum pulang ke rumah. Abi bercerita kalau dia masih kepikiran dengan Jerik. Rupanya si Jerik ini adalah tipikal pria idaman Abi. Gabo yang cemburu pun memperingatkan Abi untuk berhati-hati terhadap orang baru. Meski Jerik adalah tipe pria idamannya namun kalau belum kenal sebaiknya jangan terlalu gegabah. Pada hari Minggu Abi berpamitan kepada ibunya untuk bersepeda. Sepanjang jalan Abi malah melamun hingga ia jatuh ke tanah. Saat itulah Jerik kembali datang dan memberinya bantuan. Abi makin kegeeran dan merasa kalau Jerik memang tercipta untuk jadi penyelamatnya. Abi makin terpesona ketika Jerik mengeluarkan kata-kata motivasi dengan mengutip ayat, benar-benar pria yang diidamkan oleh Abi selama ini. Abi dan Gabo kembali ke hutan tempat nongkrong mereka. Di sana Abi bercerita perihal perasaannya terhadap Jerik, namun menurut Gabo pria itu terlalu tua untuk menjadi kekasih Abi. Sebaiknya dia mencari pria yang hampir seumuran misalnya Gabo. Belum juga mengungkapkan perasaan Abi sudah menolak Gabo duluan karena sudah menganggap Gabo sebagai kakak tidak lebih dari itu. Sorenya Abi sampai di rumah namun alangkah terkejutnya ia saat ibunya memperkenalkan pacar baru yang ternyata adalah Jerik. Abi memang ingin ibunya kembali membuka hati untuk pria tapi dia tak pernah menyangka kalau pria yang dimaksud adalah si Jerik. Saat makan malam suasana menjadi canggung. Li Bai lalu bercerita kalau dia dan Jerik bertemu di pasar. Jerik mengaku sebagai misioneris di kota Cebu. Di waktu luangnya dia sering membantu Li Bai untuk berjualan karena tak punya tempat tinggal maka Li Bai mengajak Jerik untuk tinggal bersama mereka. Rencana Abi untuk mendekati Jerik terpaksa dihentikan karena tak mungkin ada kesempatan baginya untuk bersaing dengan sang ibu. Pagi harinya Li Bai menghampiri Abi dan menyuruhnya untuk segera bersiap-siap karena harus bersekolah. Sebelum itu Li Bai bercerita kalau ia akan mengikuti saran dari Abi untuk mencari pacar baru dan Jerik adalah pria yang pantas untuk bersanding dengannya. Bukannya prihatin si Gabo malah senang karena kesempatan Abi untuk mendapatkan Jerik sudah sangat menipis. Meski begitu Abi tetap tak mau menjadi pacar Gabo karena dia bukan tipikal pria idamannya. Esoknya Li Bai pun berpamitan pergi ke kota. Dia menitipkan rumah dan Abi pada Jerik. Awalnya tak ada yang aneh, Jerik memperlakukan Abi dengan baik bahkan memasak sup untuknya namun setelah mengobrol hingga hal yang tak terduga pun terjadi. Beberapa bulan pun telah berlalu. Di saat makan bersama giliran Jerik yang mengabarkan kalau dia akan pergi keluar kota selama beberapa hari. Di sana dia berkata akan tinggal di gereja bersama dengan beberapa kenalannya. Sementara itu beberapa hari ini Abi terlihat lebih pucat dan selalu lesu. Li Bai sampai khawatir kalau anaknya sedang sakit. Hingga saat akan berangkat ke sekolah Abi pun tumbang karena kehilangan kesadaran. Ternyata Li Bai akhirnya tahu kalau Abi telah tekdung. Ia pun menyuruh anaknya untuk mengatakan pria mana yang berani membongkar gudangnya. Li Bai sangat kecewa dengan kelakuan Abi. Dia tak segan memarahi anaknya yang bandel itu. Untung saja Jerik menghentikan Li Bai dan langsung menenangkannya.
Abi langsung menemui Gabo di hutan dan menangis histeris karena Hamidun. Dengan heroiknya Gabo yang memang cinta kepada Abi langsung mengklaim bayi itu dan akan bertanggung jawab. Gabo pun membawa orang tuanya untuk meminta ampun kepada Li Bai karena tak sengaja mentekdungkan anaknya. Mengingat usia mereka yang masih muda, pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Li Bai meminta Gabo untuk menunggu setahun lagi sampai anaknya melahirkan barulah dia bisa menikah dengan Abi secara resmi. Kejadian itu membuat Li Bai terpukul, kekecewaannya terhadap Gabo dan Abi sudah menggunung. Abi lalu menemui Li Bai dan meminta maaf atas kesalahannya, di mana dia tak berniat mengecewakan Li Bai dan menghancurkan semua harapannya. Untung saja Gabo mau bertanggung jawab, jika tidak maka masalah akan lebih rumit lagi meski sudah ditolong oleh si Gabo. Si Abi ini masih tak yakin kalau dia mencintai Gabo. Sebenarnya bukan tak cinta tapi Abi tahu kalau bukan Gabo yang membuatnya tekdung melainkan si Jerik, namun karena Jerik tak mau tanggung jawab terpaksa Gabo yang dipilih karena sudah pasti dia mau menolongnya. Setelah beberapa hari hubungan Gabo dan Abi makin membaik, hal itu membuat Jerik sangat kesal. Jerik yang tak mau kehilangan Abi lalu merencanakan untuk sama-sama kabur dari rumah tersebut. Keesokan harinya Gabo yang sedang ngojek melihat seorang ibu-ibu menghentikan Jerik di jalanan. Rupanya anak ibu itu juga telah dihamidun oleh Jerik dan dia tak mau tanggung jawab. Gabo lalu membawa si ibu menemui Li Bai untuk menjelaskan kronologi kejadian secara lengkap. Si ibu bilang kalau Jerik adalah misioner palsu. Dulu dia pernah membiarkan Jerik tinggal di rumahnya sampai sang anak tekdung. Rupanya Jerik sudah sering melakukan kegiatan seperti ini. Dia akan mendekati jandes-jandes kesepian untuk bisa tinggal bersama dengan mereka, kemudian mendekati anaknya tersebut dan membuatnya tekdung. Gabo juga menambahkan kalau sebenarnya Jerik lah yang telah membongkar gudang Abi. Gabo hanya berpura-pura mengakui anak tersebut karena tak ingin Li Bai sedih dan terpukul. Sementara itu di rumah Abi membatalkan rencananya untuk kabur dengan Jerik. Dia lebih memilih tinggal di rumah ini dengan Li Bai dan Gabo. Seketika Jerik murka dan memperlakukan Abi dengan kasar. Tak berselang lama Li Bai dan Gabo pun datang. Gabo yang tak terima langsung menghajar Jerik hingga perkelahian seru pun terjadi. Sayangnya Gabo tak bisa mengimbangi tenaga Jerik yang hebat. Setelah menghajar Gabo, Jerik juga mendorong Li Bai dan hendak memukulnya. Namun Abi melindungi sang ibu sehingga dirinya pun terkapar tak berdaya. Sedangkan Jerik segera kabur karena takut dihajar massa. Sayang nyawa Abi tak bisa tertolong. Dia meninggoy setelah terkena pukulan keras dari si Jerik. Jerik pun langsung tancap gas dengan motornya untuk mencari desa yang baru serta mencari korban selanjutnya. Dan film ini pun selesai. Sekian alur cerita kali ini. Jika kalian suka silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.